Shalom semuanya, perkenalkan nama saya Kenneth Karitos Manopo dari Universitas Bina Sarana Informatika Cabang Cengkareng dengan NIM 4426050 dari kelas 442A25. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan materi tentang hubungan iman Kristen dengan teknologi dan dengan transportasi. Oke. Pernahkah kamu berpikir, bagaimana sih iman Kristen berjalan berdampingan dengan teknologi yang kita gunakan sehari-hari? Ketika kita naik MRT atau KRL, kita bisa mendengarkan renungan, membaca Alkitab dari layar ponsel, atau ikut ibadah online dari rumah. Nah, disitulah pertemuan iman dan teknologi terjadi. Sejak awal, Allah memberi mandat kepada manusia untuk menguasai bumi. Ada di Kejadian 1 ayat 28. Itu termasuk kemampuan kita untuk menciptakan sesuatu dan berinovasi. Namun, ketika teknologi dipakai untuk meninggikan diri sendiri, seperti pada kejadian Menara Babel, justru kehancuranlah yang akan terjadi. Maka, kuncinya ada pada niat dan arah hati manusia. Dalam kehidupan modern, teknologi bukan lagi pilihan. Ia hadir dalam setiap aspek kehidupan kita. Saat kita naik KRL pagi-pagi, banyak yang bisa membuka Alkitab digital atau mendengarkan podcast renungan rohani. Iman tidak harus berhenti karena kita bergerak. Justru dalam mobilitas itulah kita belajar membawa Tuhan dalam setiap langkah kita. MRT, KRL, Gojek, Google Maps, semua adalah bentuk teknologi yang membantu kita menjadi lebih produktif. Tapi, juga bisa jadi momen intim bersama Tuhan di tengah hiruk-pikuk dunia. Banyak gereja kini punya aplikasi sendiri, memberikan akses ke khotbah, komunitas, bahkan pelayanan doa online. Kita bisa belajar firman Tuhan dalam MRT, KRL, berdiskusi iman di grup WhatsApp, atau menyaksikan ibadah-ibadah di YouTube. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Matius 28 ayat 19. Teknologi memperluas makna pergi. Sekarang kita bisa pergi kemana saja lewat satu klik.
Tapi di sisi lain, kita juga perlu waspada. Waktu yang bisa kita pakai untuk doa bisa habis untuk scrolling TikTok, Instagram, atau media sosial lainnya. Saat teduh kita tergantikan oleh notifikasi. Bahkan saat duduk di KRL, kita bisa lebih sibuk mengurusi drama online ketimbang mendengarkan suara Tuhan. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Roma 12 ayat 2. Iman Kristen memanggil kita untuk hidup berbeda. Bukan anti teknologi, tetapi menguasai teknologi, bukannya dikuasai teknologi. Perjalanan dengan MRT atau KRL bisa menjadi altar pribadi kita. Bukan soal tempat, tapi kesiapan hati. Kita bisa membaca satu pasal Alkitab selama perjalanan, mendoakan kota sambil melihat keluar jendela kereta, atau mengirim pesan semangat rohani ke teman-teman kita. Generasi saat ini dipanggil untuk menjadi terang di dunia digital. Kita bisa membagikan ayat, membuat konten inspiratif, atau menyebarkan nilai-nilai kasih dan pengampunan di media sosial. Saat kamu naik KRL sambil membaca Alkitab digital, orang di sebelahmu bisa ikutan tersentuh. Iman tidak harus selalu diucapkan. Terkadang cukup dilihat dari kebiasaan kecil sehari-hari. Tuhan itu Teknologi adalah alat. Sama seperti api, bisa menerangi, bisa juga membakar. Pilihan ada di tangan kita. Apakah kita bisa menjadikan teknologi sebagai jembatan menuju Tuhan, atau justru penghalang? Iman Kristen tidak tergerus oleh zaman. Justru ia bisa hidup lebih kuat jika dibawa dengan bijak ke dunia yang terus-menerus berubah. Gunakan MRT-mu, gunakan HP-mu, dan gunakan waktumu. Tetapi lebih dari itu, gunakanlah hidupmu untuk memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.